Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filzan Demullah dengan NIM 05058254. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktek 3 pemrograman berbasis web. Langsung saja kita mulai. Di sini panduannya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajak di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca oleh database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Langsung saja kita ke bawah. Di sini ada struktur tugasnya ya. Index HTML, asset CSS, style CSS, image itu opsional, terus data bahan ajak JSON yang telah diberikan di sini. Terus ada JS, itu ada isinya FJS, initial view root, dan komponennya yang berisi stock table, DO tracking, order form, status batch, app modal, serta service dan template yang berisi stock table HTML, DO tracking HTML, order form HTML, status batch HTML. Struktur saya mirip seperti yang di tugas, tapi di sini cuma ada style CSS, terus data yang telah dikasih sama UT, data bahan ajak JSON, terus di komponen itu ada app modal, DO tracking, status batch, dan stock table, serta API dan app.js di bagian service. Dan di sini indeks HTML telah mencakup semuanya. Langsung saja kita ke soalnya. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan stok bahan ajar UT seluruh daerah yang terdiri dari kolom data pool sebagai berikut: kode mata kuliah atau nama mata kuliah, ada kode MK dan nama mata kuliah. Kategori mata kuliah di sini ada MK wajib, praktikum atau pilihan, UT daerah, ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Lokasi rak ada di sebelah sini, R1, A3, A4, dan seterusnya. Harga ada di sebelah sini. Buatlah formatting teks dengan menambahkan currency XP. Jumlah stok bahan ajar. Jumlah stok bahan ajar ada di sebelah sini yang bisa diedit. Harga dan kuat intinya. Jumlah stok safety bahan ajar ada di sebelah sini. Oke, contohnya pengantar manajemen safety-nya 20 dan yang kita miliki itu 28. Lanjut ke status, ada di sini, cuman di sini statusnya kosong. Tidak saya tulis. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Di sini ada filternya ya. UT daerah ada Jakarta, jika dipencet itu UT daerahnya hanya Jakarta saja yang keluar. Makassar hanya satu, dan dari kategori praktikum, contohnya untuk Surabaya, kalau Jakarta semua kategori atau MK wajib. Oke. Terdapat filter yang menentukan jumlah stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0 untuk menjadikan data yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan aja. Ada di atas ini ya, stok amannya ada 3, stok nipisnya 2, dan stok kosongnya 1. Terdapat fitur stok yang menggunakan judul, stok, dan harga. Di sini ada filter urut, judul, stok, dan harga. Judul stok dari yang paling banyak ke yang paling dikit. Kita harga dari yang mahal sampai yang ke murah. Terdapat fitur set ulang reset. Di sini ada fitur reset yang telah saya buat ya. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah bakal muncul fitur untuk kategori mata kuliah. Di sini ya tadi udah kita coba tuh.
Oke, lanjut. Menampilkan status aman dan menggunakan simbol yang menggunakan tanda kesan aman, menipis, dan kosong. Itu yang di atas ini tadi ya. Stok kosong, menipis, dan aman. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajak baru atau create melalui formulir. Sini untuk menambahkan bahan ajak baru ada di sebelah sini. Kita coba aja kodenya. Setelah kita mau kodenya ECMA 111, nama mata kuliahnya rekayasa perangkat lunak. Harganya di sini kita buat 30.000 aja. Kuantitinya kita buat 15. Stok amannya 10, 5 aja deh. Kategorinya dia MK Praktikum. Di daerah kita isi Padang. Catatan opsional. Raknya kita tulis saja A1 sampai A3. Catatan di sini kita tulis apa ya enaknya ya? Jangan Praktikum aja lah. Nggak usah lah, kosongin aja. Terus enter. Bisa dilihat dapat di ini ya, masuk ke stok. Untuk memperbaiki update data bahan ajak formulir kecil yang melakukan validasi setelah untuk setiap data field. Di sini untuk update ya, bisa mengganti raknya, harganya, serta stok yang dibutuhkan. Terdapat fitur delete. Ini untuk ke delete sini guys. Hapus dan pop up yang menghapuskan data kepada pengguna. Ini pop upnya. Ya, hapus, hilang yang rekayasa perangkat lunak. Oke, nomor 2 tracking delivery DO. Nah, di sebelah sini kita baca soalnya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajak seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menggunakan pengguna framework menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Pengguna dapat melakukan clear atau reset dengan menekan tombol escape. Sini ada sesuai contoh ya. Cari nomor DO. Misalnya kita tulis DO 2025. Ini ya 0001. Enter. Atau escape untuk menghapus. Karena di sini saya sudah mencari, maka yang akan muncul itu. Gimana kalau kita cari nomor 2, maka tidak akan ditemukan ya. Terdapat fitur menambahkan input delivery order yang baru. Berikut data file yang perlu diisi. Nomor DO, tahun berjalak, sequence number. Ini tadi contohnya, maka kita akan menambahkan DO baru. Sini DO 2026-001. Karena otomatis dia maka akan menjadi 002. Ini saya akan menulis NIM saya 05058254. Nama penerimanya nama saya. Ekspedisinya saya akan reguler. Oh, ekspres saja biar lebih cepat. Paketnya saya akan paket UT002. Tanggal kirim tanggal hari ini, yaitu tanggal 5. Harganya 140, itu mutlak. Simpan DO, enter. Oke, masuk ya di sebelah sini. 2026-001. Lanjut, selanjutnya jika sudah ada tracking terbaru menjadi 2022 dan seterusnya, NIM diisi secara manual oleh pengguna. Ini udah. Paket bahan ajak dipilih oleh pengguna udah juga tadi. Tanggal kirim udah, total harga udah ya. Buatlah juga validasi input dan memasukkan data delivery order baru sudah.
Terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date, data ketegangan diambil berdasarkan input pengguna. Itu di sebelah sini. Bisa update status. Misalnya sedang macet. Enter. Maka statusnya sedang macet. Tapi masih diproses. Yang ini dalam perjalanan. Paket sedang di gudang Jakarta. Oke, sekian tugas 3 praktikum saya. Kalau ada salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.